Kalau itu difungsikan dengan baik, tidak tumpang tindih distribusi, tidak datanya valid dan lain-lain, saya kira problem sosial kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Lingkar Diskusi, kembali lagi dengan kita. Semoga teman-teman semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di luaran sana, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Baznas. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Baznas ya, bahwa Baznas itu sudah dibentuk pada tahun 2001 oleh Presiden Republik Indonesia nomor 8 dan sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Nah, mungkin teman-teman di rumah itu masih bingung, masih banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya Baznas itu penyalurannya kemana dan untuk siapa? Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya dan juga tentunya oleh narasumber yang sangat luar biasa kita datangkan langsung dari Baznas. Yaitu mungkin langsung saja kita perkenalkan, ada Abang Acu. Abang Aceh. Oh iya, Bang Aceh. Dan juga partner saya yang sebelah sana. Ini kita akan membahas mengenai Baznas itu, Bang. Ya. Jadi sebenarnya itu Baznas itu alurnya ke sebelah mana ini penyalurannya? Banyak yang masih bertanya-tanya seperti itu. Tapi mungkin sebelum dijawab, alangkah lebih baiknya mungkin Abang bisa sapa dulu sahabat Lingkar yang ada di rumah dan memperkenalkan terlebih dahulu nih, Abang itu kesibukannya apa dan lain sebagainya. Ya. Silahkan Abang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aceh Sumirsari, salah satu pimpinan Baznas Provinsi Banten. Lebih tepatnya saya wakil ketua 3 Wow. pelaporan, keuangan dan bidang perencanaan. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai pimpinan Baznas Provinsi Banten itu oleh Gubernur Banten pada 16 Desember yang lalu, ya kurang lebih ya seminggu yang lalu, kami dipercaya untuk menjadi pimpinan. Nah, Baznas ini sebagaimana yang sudah disebutkan oleh moderator tadi, para sahabat Lingkar yang saya banggakan, kita ini adalah lembaga pemerintah non struktural. Artinya ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Nah, tugas apa yang paling pokok? Tugasnya adalah memang merencanakan, melakukan tata kelola terkait dengan zakat, terkait dengan pengelolaan zakat. Nah, zakat ini kan wajib bagi umat muslim, tapi memang baru disunahkan oleh sudah diwajibkan oleh negara, tetapi memang belum ada sanksi, sehingga saya menafsirkannya ini ya masih sunnah. Masih muakan. Iya, jadi zakat ini kan wajib ya, Iya. menjadi rukun dalam beragama Islam. Salah satu rukun dalam Islam, dan negara sudah mewajibkan, hanya saya memang belum ada sanksi, sehingga idealnya kan ada kewajiban itu ada sanksinya gitu ya. Ada sanksi, sehingga ya masih ada saja yang tidak mungkin ya Bang ya. Nah, ya masih banyak yang tidak. Bagi umat muslim tentu zakat adalah sesuatu yang tidak asing, sesuatu yang aneh, sudah ditunaikan masing-masing. Hanya mungkin saja zakat ini belum, dalam tanda petik, belum menjadi solusi atas persoalan-persoalan sosial, terutama persoalan kemiskinan, persoalan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, karena itu Baznas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 2011 itu bertugas untuk itu. Bagaimana zakat bisa dipungut
lalu zakat bisa didistribusikan kepada mustahik ya, kepada mustahik sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, jadi Baznas itu tidak hanya untuk dihimpun oleh sendiri ya tentunya ya Bang. Jadi disalurkan lagi seperti apa itu penyalurannya, bentuk penyalurannya? Ya, Baznas ini kita di Undang-Undang 23 tahun 2011, Baznas bukanlah satu-satunya lembaga yang memungut zakat dari masyarakat. Di samping zakat juga ada infak sodako ya. Iya betul. Ada infak dan sodako. Nah, saya ingin fokusnya pada zakat. Kalau infak sodako kan relatif sudah bisa dengan baik. Nah, dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu ada 2 lembaga yang diperkenankan oleh negara untuk memungut zakat. Lembaga apa aja tuh? Yang pertama adalah Badan Amil Zakat, Baznas. Baznas itu terstruktur dari pusat, dari provinsi sampai kabupaten kota. Nah, ada Baznas pusat, Baznas provinsi, nanti ada Baznas pusat. Ini adalah tangan kanan pemerintah untuk menjaga. Di samping itu ada juga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, namanya LAZ, Lembaga Amil Zakat. Ya, kita mungkin yang familiar di Banten itu ada ARPA misalnya, ada Dawetu apa, ada Asena, iya, ada banyak lah. Mungkin yang populer. Itu adalah lembaga yang diperkenankan juga oleh undang-undang mereka untuk mengutip atau memungut zakat dari muzaki, dari masyarakat. Nah, kalau tadi ada pertanyaan kemana menyalurkan, tentu salurannya adalah kepada 8 asnaf. Ya, kepada zakat itu sudah dikunci oleh Quran, oleh surat Al-Anbiya ayat 60 dan kemudian juga diperjelas dengan surat Al-Baqarah dan yang lain, bahwa disalurkannya adalah kepada 8 asnaf. Ada fakir, ada miskin, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, ada riqab, ada apa lagi ya? Iya. Nah, 8 dia kunci. Zakat itu nggak bisa disalurkan ke sembarangan. Karena itu ya kalau pertanyaannya kemana saja disalurkan, ya disalurkannya kepada 8 asnaf itu sudah pasti. Cuma mungkin pertanyaannya orangnya di mana? Iya. Orangnya di mana? Apakah yang di Pandeglang, apakah yang di Lebak, apakah yang di Tangerang, apakah yang di Cilegon, apakah yang di Serang dan lain-lain. Kalau pertanyaannya itu tentu saja sumber kemiskinan kita masih sangat tinggi. Iya betul. Kemiskinan kita masih sangat tinggi, disparitas antara kaya dan miskin masih berat. Karena itu zakat itu kan gini ya, zakat itu fungsinya sebenarnya penghubung antara si kaya dengan si miskin. Iya betul. Ya, bagaimana yang miskin itu diayomi, diurus orang kaya punya juga zakat. Nanti kalau pikirnya kan zakat itu adalah sebagai pembersih, sebagai membersih harta ya, membersih kaya, lalu juga bisa berkembang dan pengertiannya banyak ya. Iya betul. Tapi yang paling populer seringkali disebut sebagai alat pembersih harta ya. Kalau untuk peran dari Baznas itu sendiri di masa sekarang ini yaitu masa pandemi itu gimana itu Bang tuh? Apakah memang ada emang sudah digariskan ke sebelah sana ataukah memang tidak gitu? Secara spesifik memang Baznas ini kan tidak disebut merespon sesuatu yang terjadi ini, tapi kita juga responsif. Ada namanya Baznas tanggap bencana. Yang ketika pandemi ini disebut sebagai sebuah bencana, lalu berakibat pada kemiskinan atau kesulitan, maka Baznas bisa turun. Nah,
kan ini dari 8 asnaf yang ada menjadi ruang tanggung jawab zakat itu kan satu amilin ya. Amilin itu tentu kami adalah amilin. Bas dengan personal dan bawahnya adalah amilin. Nah, berarti kan ada 7 sasaran yang harus disasar oleh zakat. Yang itu tadi yang saya sebutkan, ada fakir, ada miskin, ada rikab, ada fisabilillah, ada musabil, ada mu'alaf dan lain. Nah, kita akan bagi biasanya yang 7 itu dibagi pada 5 program. 5 program, ada penanganan kemiskinan, ada ekonomi, ada pendidikan, ada kesehatan, lalu juga ada kemanusiaan. Nah, kalau disebut oleh pandemi ini mungkin pada masuknya ke bencana kemanusiaan. Bagaimana terjadi bencana kemanusiaan, dan kita juga punya tanggap bencana itu. Selama tidak di-cover oleh pemerintah, ya, kan pemerintah sudah melalui Kemendes, melalui Dinsos, melalui kementerian-kementerian kan sudah menyasar tuh, sudah mulai dari Kemenaker, sudah mulai dari Dinkes, masyarakat miskin itu kan sudah disantunin. Nah, kita itu sampai hari ini misalnya di kesehatan, Bajnas akan support bagi masyarakat miskin yang dia butuh pengobatan, tapi tidak di-cover oleh BPJS, tidak di-cover juga oleh dia secara pribadi tidak punya duit, tidak ada yang menanggung, lalu BPJS-nya misalnya tidak terdaftar. Nah, kalau itu Bajnas akan turun, kita akan bantu, tentu akan bantu. Yang sifatnya respon terhadap kondisi bencana dan lain-lain. Begitupun dengan misalnya ada bencana banjir, bencana tsunami, ada bencana lain-lain, kita juga turun untuk kemanusiaan. Hanya porsinya memang ya kita atur-atur. Iya. Berarti sahabat diskusi bahwa kali ini memang walaupun Bajnas itu tidak terfokus kepada pandemi itu sendiri langsung gitu, tapi dari Bajnas tetap ya Bang ya tetap merespon terhadap kita sekarang pada masa pandemi ini. Oh iya. Kita secara langsung misalnya Bajnas menangani pandemi. Iya. Misalnya berikan berbagi hand sanitizer, berbagi itu dan lain-lain. Tetapi kita nyasarnya yang lihat dulu dia asnaf mana masuk. Misalnya ini orang yang miskin yang butuh bantuan karena pandemi lalu kemudian butuh bantuan. Nah, soal miskinnya itulah yang kita bantu. Atau ada bisa dibilang misalnya, atau ada ibu sabil ya. Iya. Ada orang yang berjalan misalnya berjalan jauh kalau bisa bekal, lalu dia juga tidak punya perawatan kesehatan, mampir banyak kita satu. Kita beri fasilitasi ya. Kita berikan hand sanitizer-nya, mungkin kita berikan maskernya, kita berikan untuk kepentingan dia supaya bisa. Begitupun juga mungkin gharibin ya. Artinya ada orang yang terlilit hutang gara-gara kemudian pandemi ini usahanya bangkrut, lalu dia terlilit hutang misalnya, sehingga kemudian dia jatuh miskin dan terancam dan lain-lain, maka banyak sana dulu kita akan gitu ya. Iya. Bagaimana rekan Misbah, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, tadi kan menyinggung terkait dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat itu sendiri. Bahkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 itu kan itu salah satunya adalah yang memang saya analisa gitu kan terkait dengan fungsi Bajnas itu sendiri kan salah satunya adalah untuk menangani kemiskinan kan seperti itu. Nah, di balik hal itu kan Bajnas itu sendiri mempunyai fungsi, lalu kemudian berbicara jabatan kan struktural ya, artinya tidak ada kaitan berat dengan pemerintah pusat ya. Cuma secara legalitas memang sudah jelas kan. Cuma yang memang saya masih bingung kalau misalkan berbicara terkait dengan penanggulangan kemiskinan, berarti kan Bajnas ini mengakomodir zakat yang memang dimasukkan, artinya mengakomodir semua pemasukan zakat yang masuk ke Bajnas itu sendiri. Nah, itu kira-kira dari mana itu Pak? Apa memang misalkan pemerintah pusat menyisihkan dari APBD dan APBN, atau memang dari pengusaha atau memang seperti apa? Ya, meskipun Undang-Undang 23 2011 sudah menyebutkan wajib bagi seluruh muslim untuk
jakatnya ke Bajnas. Tapi memang harus kami akui secara jujur, sampai hari ini Bajnas belum sepenuhnya bisa menarik bisa menarik zakat dari muzaki, dari para muslimin yang ini. Pertama memang kita keterbatasan personil. Ya, Bajnas provinsi itu kita hanya punya 27 personil orang. Kabupaten kota atau memang Ini yang provinsi ya, nanti kabupaten kota beda. Nah di undang-undang juga memang kita masih semi terstruktur. Semi terstruktur itu kewenangan Bajnas provinsi terhadap Bajnas kabupaten kota itu masih belum sepenuhnya punya otoritas untuk mengatur detail. Karena Bajnas kabupaten kota masih di bawah otoritas pemerintah daerah masing-masing, sehingga kita itu belum ini. Dari kurang lebih hitung-hitungan kita itu misalnya 3 triliun potensi zakat di provinsi Banten. Sampai sekarang ini kan baru 60 sampai 70 miliar yang bisa diserap, yang bisa dipungut. Itu kan jauh sekali. Sehingga ya belum sepenuhnya bisa. Kemiskinan kita masih cukup tinggi. Data BPS yang disetorkan pada kami misalnya kurang lebih ada 360 ribuan kemiskinan. Sementara di Bajnas provinsi Banten misalnya pada penyaluran baru sembako saja misalnya kita baru di angka 1000 sampai 2000 sembako misalnya yang bisa disalurkan untuk lansia, untuk orang miskin. Lansia miskin ya, bukan lansia yang kaya raya. Kalau lansia kaya raya betul. Gitu. Nah itu masih sangat betul ya, masih. Iya. Karena kan kita juga melihat daripada realitas, artinya kan berbicara tentang sudut pandang mahasiswa kan, itu artinya kan hari ini kita sedang berbicara tentang tugas fungsi Bajnas itu sendiri. Iya. Karena kan kalau mahasiswa sudut pandangnya kan agak berbeda seperti itu. Sudah 3 kali kan berturut-turut kan Banten itu sendiri mengalami tingkat pengangguran tertinggi nomor 1 di Indonesia. Bahkan kemarin BPS di tahun 2020 ini mengalami kenaikan terkait dengan jumlah kemiskinan seperti itu, bahkan naik 9, berapa gitu kan dibandingkan dengan 2019 kan seperti itu. Nah kira-kira misalkan kayak tadi kan secara fungsi kan sudah dijelaskan terkait dengan Bajnas itu sendiri dalam mengurangi angka kemiskinan gitu kan seperti itu. Bahkan secara anggaran yang masuk ke Bajnas itu pun gitu kan yang baru terkumpulkan baru 6 miliar ya tadi Pak. 60 miliar. Artinya kan sangat begitu jauh dari harapan masyarakat, bahkan secara undang-undangnya pun masih jauh gitu kan daripada implementasi yang memang sesungguhnya. Kira-kira apa itu untuk kan banyak nih dari pengusaha, kawasan industri dan sebagainya itu kan sudah biasanya suka ada dana CSR kan seperti itu yang disisihkan oleh masyarakat. Nah kira-kira Bajnas ini bisa menekan atau memang dari industri itu, dari perusahaan itu sudah menyisihkan berapa persen untuk Bajnas itu sendiri? Ya, saya tadi sebutkan ada 2 ini, ada Bajnas, ada Live. Iya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan besar, mereka punya yayasan sendiri, lalu di dalamnya ada Live-nya. Tapi kalaupun mereka nggak punya, kadang mereka sudah menyerahkan zakatnya pada yang lain yang mereka layak. Itu nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat Banten. Kita selama ini ya 80% pendapatan zakat Bajnas provinsi Banten itu baru dari pegawai negeri. Iya, baru dari pegawai negeri. Karena itu mulai tahun ini kami lagi melakukan penjajakan untuk menandatangani MOU dengan Kadin, dengan para pedagang dan industri provinsi Banten. Bagaimana para pengusaha itu, baik dia secara individunya maupun secara korporat sebagai kelembagaan, pimpinan perusahaannya, itu juga mereka berzakat. Mereka berzakat. Selama ini kalau Bajnas itu baru pegawai negeri, pegawai negeri lingkup provinsi ya. Lingkup provinsi, kalau pegawai negeri lingkup kabupaten kota itu di Bajnas kabupaten kota mereka
provinsi itu ya kita pegawai negeri yang lingkup provinsi. Itu kurang lebih ada 16 miliar dari sekolah dari mereka saja. Dari kabupaten kota. Dari pegawai negeri. Nah di pegawai negeri itu di Pemprov itu ada UPJ, ada unit pengumpul zakat. Ada UPJ yang dia ngekosnya ada di Biro Kesra. Kepala UPJ-nya di sana. Mereka yang mengumpulkan, lalu nanti disetorkan ke kita. Setelah itu nanti didistribusikan kepada dibagi-bagi gitu ya. dibagi-bagi pada studio asnaf itu dengan yang kita kategorikan ada 5 program tadi. Iya. Ya, program pendidikan, program kesehatan, kemanusiaan, lalu dakwah, ada satu lagi ada Program dakwah gitu. dakwah. Tapi itu kalau misalkan terkait dengan BPS kan artinya kan tolak ukurnya mengetahui terkait dengan kemiskinan dan sebagainya kan begitu. Artinya kan dari kabupaten dan kota itu dengan provinsi ada sinkronisasi nggak Pak terkait dengan pendataan itu sendiri? Situasi idealnya memang tujuan kami ini juga termasuk membina bagaimana mustakik itu berubah menjadi mendaki. Artinya orang miskin yang tadinya menerima zakat, kita upayakan agar dia menjadi Bisa memberi, iya betul. Ya kan? Tapi kan soal kemiskinan itu, ini soal ekonomi global. Iya. Soal ekonomi yang regulasi bagaimana menyusun ekonomi ini bisa ini kan ada di pemerintah. Pemerintah dengan segala daya upayanya selalu berusaha agar ekonomi itu terus tumbuh membaik, lalu kemiskinan terus dikurangi. Nah kalau kita kan nggak sampai menyentuh level itunya, misalnya terjadi pengangguran sekian dan lain-lain. Yang kita ini adalah bagaimana kita memastikan tidak ada orang miskin yang dia kemudian terlantar gara-gara tidak ada tidak makan tidak dengan gitu ya. Iya. Itu memastikannya begitu. Soalnya banyak kan Pak kayak jalanan kan kayak gitu tukang sampah. Iya, makanya nanti dengan para pemirsa semua kami berharap ini melalui forum ini adalah bagian dari kita berupaya sosialisasi. Badnas depan ini biar lebih profesional, biar membangun kemitraan. Saya berharap, saya bermimpi begini ya. Gimana tuh Bang? Saya bermimpi suatu waktu seluruh DKM di Provinsi Banten itu mereka menjadi UPJ, menjadi unit pengelola zakat, unit pengumpul zakat. Nanti kalau dia musola itu dia menjadi unit pengumpul zakat, tinggal langsung diserahkan nanti mungkin kita nanti di bawah di koordinasi banyak nanti berbagi kewenangan. Ada kewenangan distribusi yang diberikan nanti kepada PKN itu. Jadi dia pungut dari muzaki dikumpulkan setorkan ke rekening Badnas, tapi mereka DKM ini diberi kewenangan oleh Badnas nanti untuk menyalurkan. Ya. Sehingga nanti kalau ada orang yang tidak makan, perlu kesulitan ini dan itu sudah selesai oleh DKM. DKM di lingkungan itu saat Dewan Kesejahteraan Masjid. Suatu waktu saya ingin ketemu dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia, karena untuk membicarakan soal ini. Kenapa? Kalau kita ngomongin alamatnya di mana? Di Panggarangan di Lebak. Panggarangan, Iya. paling garang ya. Oh, pojok sana yang Pokoknya sebelah sana. pokoknya aja. yang jalannya garang banget lah ke sana iya. itu. Nggak mungkin kan ada kemiskinan di sana yang harus mata kami melihat. Iya betul. Tapi kalau misalnya ada kemiskinannya di Panggarangan jauh, tapi kemudian dia lapar, harus ke Serang berkoordinasi kepada Badnas Provinsi atau ke Kabupaten Lebak, ke Rangkas Bitung, ke Badnas Kabupaten, itu kan terlalu jauh. Nah itu. Maka mimpi saya jika di desa tersebut ada UPZ, ada unit pengumpul zakat, dan dia punya kewenangan untuk diberi kewenangan untuk distribusi sekian persen dari dana yang terkumpul itu diberi didistribusikan pada lokal situ. Itu sepertinya kita insya Allah tidak akan pernah ada orang yang kelaparan.
bisa langsung semuanya merasakan gitu ya. Iya, tidak akan pernah kelaparan. Betul. Ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini adalah solusi atas penanganan problem sosial. Iya. Betul. Jadi tidak perlu lagi ada kemiskinan orang yang tidak makan. Kalau ini berjalan dan difungsikan dengan baik. Ya, tidak perlu. Apalagi bangsa ini ditambah lagi apa? Tambah lagi CSR. Tambah lagi pajak. Sudah ada pajak, ada CSR, ada zakat. Kuat ya, Pak ya. Wah, ini masyarakat miskin dimanja banget. Kalau ini tidak Yang ada, ada. sisanya ya. Iya, jadi Betul. sudah ini. Tapi ya mudah-mudahan ke depan ada program yang sangat terkoordinasi antara ya, program pajak tuh yang melalui Dinsos misalnya ya, Dinas Sosial terkait dengan problem-problem sosial itu kan Dinsos leading sebenarnya. Juga ada CSR, ada perusahaan-perusahaan di lingkungan setempat. Kalau pajak jelas PPh misalnya 10%, CSR 5% dari keuntungan, zakat 2,5% dari keuntungan. Itu kan jelas tuh. Porsi orang miskin. Ya. Kalau itu difungsikan dengan baik, tidak tumpang tindih distribusi, tidak datanya valid dan lain-lain, saya kira problem sosial kita Iya, selesai. pasti tidak ada yang masih kelaparan lah, masih Iya. merasa ada ketimpangan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu ya, di Bajnas ini tidak hanya melulu persoalan makan, tapi kita juga memberikan stimulus untuk pendidikan dan ekonomi. Nah itu Bang, ada juga yang memang sahabat dari Lingkar Diskusi itu yang masih bingung tuh, sebenarnya Bajnas itu bisa nggak sih gitu kalau misalkan ada program beasiswa yang memang bisa diajukan gitu loh Bang. Itu gimana? Ada. Bajnas Provinsi punya program unggulan namanya SKSS, Satu Keluarga Satu Sarjana. Jadi kalau ada orang miskin, dia ingin kuliah, ingin jadi sarjana, tapi tidak punya biaya, maka dia bisa ngajukan ke Bajnas. Nanti di sana ada program SKSS, Satu Keluarga Satu Sarjana. Dibiayai per semesternya. Tidak hanya dibiayai, itu dibimbing, ya. Kita tidak hanya ngebiayai dilepas enggak, tapi dibimbing nanti dimentor. Dia kuliahnya seperti apa, minatnya kemana dan lain-lain, kemampuannya apa, nanti itu akan terus dibimbing. Kemarin mereka sudah berhasil presentasi untuk buat tulisan di beberapa media lokal, 2 orang yang di beasiswa Ya, itu. kemarin saya lihat di IG-nya itu, Bang. Jadi Ya. yang udah di-post itu kan terkait dengan penulisan dan sebagainya. Itu yang nulis. Ada juga yang kita salurkan, nanti dia juga menjadi mitra. Mitra Bajnas untuk melakukan pendataan di mana dia berada. Oh gitu. Misalnya asalnya dari Cilegon misalnya, kita tugaskan di Cilegon, dia melakukan pendataan soal miskin, nanti disampaikan ke Bajnas. Caranya itu gimana tuh Bang? Apa langsung kita yang ke Bajnas atau ada tempat yang memang khusus buat pengelolaan itu apa gimana? Silahkan datang ke Bajnas Provinsi Banten di samping Masjid Agung As-Sauroh Rangkas Bitung. Apa namanya? As-Sauroh Serang, saya bukan As-Sauroh ya. Jadi Silahkan datang ke sana, konsultasi, nanti di situ ada resepsionis yang siap menerima, menjelaskan program dan lain-lain. Persyaratannya apa saja yang itu di sana. Nah, kira-kira Pak terkait dengan keuangan ya memang sangat begitu sensitif ya. Artinya kan kalau misalkan dari semua lembaga yang memang hari ini ada di suatu negara kan itu artinya kan tidak ada lagi yang namanya kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Nah kan kira-kira dari Bajnas itu sendiri, dari pihak pemerintah pusat ini ada pemeriksaan tidak dari inspektor? Kami ini punya kewajiban lapor ke 3 institusi negara. 1 kepada DPRD provinsi, 2 kepada gubernur, 3 kepada Bajnas pusat. Tapi kami pastikan bahwa ada 2 lagi yang harus kami beri laporan, yaitu kepada Muzaki, kepada masyarakat, ya, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 berarti ya? Nah, jadi ada 5. Ada 5.
Artinya pengelolaan zakat ini kan ya secara lahir kita laporkan kepada empat ini, tapi secara batin kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Itu taala. yang paling berat. Ini yang dipertanggungjawabkan. Karena ini perintah Allah. Iya, betul. Zakat ini bukan perintah presiden. Iya. Ya, tapi zakat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan laporkan dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, jadi empat itu ya. Iya, siap, Bang. Yang untuk memenuhi syarat administratif, kami juga menyewa akuntan publik. Setiap semester keuangan kita akan minta bantuan akuntan publik untuk mengaudit. Hasil auditnya kita publis. Di samping memang ada inspektorat, ada lain-lain yang ini. Alhamdulillah 2020 ini Bajnas Provinsi Banten juga sudah banyak mendapat penghargaan. Di antaranya pengumpulan dan pelaporan yang baik. Oke. Nah, mungkin kita butuh teknologi yang lebih kekinian agar ini bisa di-share, bisa masuk ke kamar masing-masing, ke tangan orang-orang masing-masing kan. Sekarang tuh gitu ya. Iya, benar, Bang. Nah, selama ini kita sudah pasti publis di media massa, sudah kita publis di medsos kita ya. Nah, itu juga sebagai bentuk transparan. Tapi ke depan mohon doanya, mudah-mudahan persoalannya begini nih. Ada persoalan kecil. Kalau kita mau menggunakan untuk publikasi, untuk transparansi, ini nggak ada dalam 8 asnaf. Nih asnaf apa? Iya, benar-benar. Iya, karena itu dana zakat nggak bisa dipakai untuk publikasi, Iya. ya, Iya, benar, Bang. nggak bisa dipakai untuk transparansi dan lain-lain. Nah, yang begini nih, ini menggunakannya dana bantuan pemerintah dalam bentuk hibah. Nah, jadi hibah kepada kami, termasuk honorarium kami itu pimpinan, terutama di Bajnas Provinsi itu tidak sama sekali mengutak-ngatik dana zakat. Berarti khusus dari sana itu ya, Pak? Khusus dari pemerintah. Karena itu ya. Nah, kemampuan kerja, speed dan lain-lain ini tergantung pada seberapa besar kita diberi dana hibah oleh pemerintah. Oke, iya benar-benar. Ya kan? Karena kan uang dari zakatnya nggak boleh dipakai itu. Nah, uang nggak diperkenankan. Syariat tidak memperkenankan Iya, itu. Syariat tidak memperkenankan itu. Kita diperkenankannya hanya untuk amilin dan operasional. Ada sih sebenarnya hak amil itu kurang lebih 12% dari zakat yang terkumpul. Nah, 20% itu adalah untuk operasional. Operasional itu memang bisa juga untuk honorarium, untuk perjalanan dinas, untuk beli ATK dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kita misalnya pakai publikasi, pakai beli peralatan misalnya, itu nggak cukup. Iya, betul. Nggak cukup uangnya. Jadi dari hak amil itu nggak nyampe ke situ. Gitu. Nah, itu teman-teman sahabat Lingkar Diskusi, pemaparan dari narasumber kita tentunya. Mungkin dari permasalahan-permasalahan teman-teman udah terjawab semuanya sama narasumber kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Lingkar Diskusi untuk menutup ini. Oke, sahabat Lingkar Diskusi dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, kawan, teman berada, terutama kaum muslim di seluruh tanah air, khususnya di Provinsi Banten, kami sangat meyakini bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua sudah menunaikan zakatnya. Tetapi kami menghimbau agar berharap tunaikanlah zakat itu kepada kepada Badan Amil Zakat, baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Jikapun misalnya ada satu dan lain hal, silahkan salurkan kepada laj yang dipercaya, kepada lembaga amil zakat yang dipercaya. Ya, salurkan itu kepada laj-laj yang dipercaya, yang itu terkoordinasikan dengan baik. Kenapa? Karena kita ingin biar zakat ini benar-benar menjadi solusi atas problem sosial. Nah, kalau selama ini zakat itu disalurkan masing-masing, individu masing-masing, kita tidak tahu. Kami Baj ini tidak tahu mana yang sudah tertangani, mana yang belum tertangani. Itulah yang ini.
Jadi mari saya sangat meyakini bahwa zakat adalah satu sistem yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung dalam rangka jembatan antara si miskin dengan si kaya. Menjadi solusi atas problem sosial. Karena itu ya saya kira mudah-mudahan. Nah, kalau ada 1-2 warga yang sekarang kami masih ke kiai, ke ketua DKM atau ke tokoh masyarakat setempat menyampaikan zakatnya dan lain, silahkan berkonsultasi dengan kami dengan baik. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dalam tema yang sangat menarik lagi. Mungkin terima kasih kepada narasumber dan juga sahabat lingkar diskusi. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bang.